Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Oke, jadi kakak rasa adik-adik harus tetap semangat belajar ya, karena kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. Kembali lagi dalam program edukasi andalan kita, Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan kembali belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK. Dan secara khusus untuk pertemuan hari ini kita belajar untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Selalu kakak ingatkan, jangan lupa untuk adik-adik selalu berlatih mengerjakan soal. Karena seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau untuk materi PPU sendiri, kalian akan mendapat soal sebanyak 20 soal dan adik-adik harus kerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup kalian kerjakan dalam 1 menit. Makanya sangat diperlukan untuk adik-adik terus berlatih biar blocking time-nya adik-adik semakin baik. Oke, langsung saja kita langsung melihat untuk soal. Nah, ini berkaitan dengan pola kalimat. Jadi memang kalau pola kalimat itu berkaitan dengan banyak hal ya adik-adik. Nah, di sini dikatakan pola kalimat kematian ibunya menorehkan luka mendalam di pikirannya adalah, nah berarti kita tentukan kira-kira dia dimulai dari apa. Nah, tapi perlu adik-adik ketahui kalau pola kalimat itu kan ada 5 ya. Jadi ada subjek, oke, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, oke, ada pelengkap, dan ada keterangan. Seperti yang kakak katakan sebelumnya, subjek itu selain pelaku, dia juga hal yang dibahas. Oke, hal yang dibahas. Oke, selanjutnya, kalau predikat tadi fungsinya apa? Predikat itu fungsinya menjelaskan subjek. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh si subjek itu selalu diterangkan dan dijelaskan oleh predikat. Oke, untuk yang umum, objek ini adalah target atau sasaran. Contohnya saya membeli baju, berarti targetnya di kata baju. Berarti objeknya adalah baju. Nah, terus kalau pelengkap, adik-adik ingat fungsinya cuman 2, yaitu melengkapi, melengkapi predikat, melengkapi predikat, atau boleh melengkapi objek. Jadi ini kalau misalnya pelengkap. Dan keterangan ciri-cirinya, ingat dek, dia itu ditandai dengan adanya konjungsi. Jadi ditandai adanya konjungsi atau preposisi. Nah, konjungsi atau preposisi. Oke. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya kita cek dari segi aturan umumnya, keterangan itu ditandai dengan adanya konjungsi. Kalau konjungsi kan kalian sudah sangat familiar karena konjungsi itu identik dengan kata hubung. Contohnya kan kayak sehingga, tetapi, dan seterusnya. Tetapi kalau preposisi, yang bagi adik-adik yang kurang familiar mendengar, preposisi itu contohnya di, dari, ke, dalam, terhadap, dan seterusnya. Jadi kalau adik-adik temukan konjungsi atau preposisi di akhir kalimat, maka otomatis kemungkinan dia adalah pola atau fungsi kalimat keterangan. Nah, jadi kayak gitu ya untuk dari segi umumnya. Dan perlu adik-adik ketahui, kalau misalnya untuk pola kalimat, cuman ada tiga item yang bisa di awal kalimat. Nah, sekarang adik-adik harus ingat, yang bisa di awal kalimat cuman subjek, predikat, dan keterangan. Nah, dalam hal ini berarti objek dan pelengkap itu tidak boleh ada di awal kalimat. Jadi opsinya itu pilihannya cuma subjek, predikat, atau keterangan yang di awal. Nah,
Kalau kita perhatikan di kalimatnya dikatakan kematian ibunya menorehkan luka mendalam di pikirannya. Kalau kita katakan dia dimulai dari keterangan tidak mungkin karena sebelum kata kematian tidak ada konjungsi dan preposisi. Berarti pilihannya cuma ada dua, subjek atau predikat. Dan tips tadi kakak katakan kalau misalnya mau yakinkan kalimat itu dimulai dari subjek atau tidak, bilang saja hal apa yang dibahas. Kalau jawabannya ada di awal kalimat, berarti kalimat itu dimulai dari subjek. Dan kita tes, hal apa yang dibahas di kalimat tersebut? Jawabannya ada enggak? Oke, ada ya. Di awal kalimat dikatakan yang dibahas di kalimat tersebut adalah kematian ibunya. Berarti ini adalah subjek. Oke. Nah, selanjutnya tadi kakak bilang di mana ada subjek ada predikat. Dan contoh predikat adalah kata kerja. Oke, kalau kita perhatikan setelah ibunya dia pakai kata kerja yaitu imbuhan me akhiran kan. Dan dalam hal ini otomatis ini adalah predikatnya. Dia jelaskan kalau kematian ibunya itu menorehkan. Nah, sekarang kalau adik-adik masih mengingat kalau kita mau tentukan pola kalimat khususnya untuk yang aktif. Oke. Kalau yang aktif itu dia pakai imbuhan awalan me, berarti ini termasuk imbuhan awalan me akhiran kan dan juga imbuhan awalan ber. Nah, adik-adik kalau misalnya di kalimat tersebut predikatnya menggunakan salah satu imbuhan yang kakak tuliskan, maka pakai tips dari kakak, dia itu predikatnya transitif atau intransitif. Oke, intransitif. Nah, untuk yang transitif, dia itu kata kuncinya harus ada kata selanjutnya setelah predikat. Jadi dia itu butuh kata selanjutnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kata selanjutnya setelah predikat, maka arti kalimatnya itu tidak jelas. Sehingga adik-adik ingat saja kalau dia predikatnya transitif, berarti otomatis selanjutnya adalah objek. Sementara kalau intransitif, dia itu tanpa ada kata setelah predikatnya pun dia kalimatnya tetap jelas. Sehingga kalau intransitif adik-adik ingat saja selanjutnya itu bisa pelengkap atau keterangan. Timbul pertanyaan, Kak, jadi gimana kalau misalnya di soal predikatnya kan intransitif? Berarti kan kapan saya gunakan setelah predikatnya pelengkap, kapan keterangan? Nah, lihat saja setelah predikatnya. Kalau misalnya setelah predikatnya ada konjungsi atau kata hubung, oke, konjungsi, atau ada preposisi kata depan, oke, preposisi, maka dia keterangan. Tapi kalau setelah predikatnya tidak ada konjungsi atau preposisi, berarti menandakan adanya pelengkap. Oke, kakak berikan contoh biar adik-adik mahir. Kalau misalnya kakak bilang kayak gini, saya membelikan. Predikatnya kan dikata membelikan. Membelikan itu aktif karena dia pakai imbuhan me dan kan. Membelikan itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Harus ya, karena kalau misalnya kakak bilang saya membelikan, itu arti kalimatnya tidak jelas. Berarti setelah membelikan harus ada kata selanjutnya. Berarti dia itu adalah predikat transitif. Berarti setelah membelikan, otomatis pola selanjutnya itu adalah objek. Fungsi kalimat selanjutnya itu adalah objek. Tapi kalau kakak bilang kayak gini, saya menangis. Menangis kan aktif ya. Saya menangis. Menangis itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Oke, tidak harus kan? Karena saya menangis itu sudah jelas artinya. Nah, berarti dia itu intransitif. Berarti setelah menangis itu dia bisa pelengkap atau keterangan. Nah, sekarang kita terapkan. Menorehkan kan dia adalah kalimat aktif. Dan kita cek. Menorehkan itu harus ada kata selanjutnya atau tidak. Kematian ibunya menorehkan. Nah, itu kan tidak jelas arti kalimatnya ya. Berarti dalam hal ini dia itu harus ada kata selanjutnya setelah predikat. Berarti dia itu adalah predikat transitif. Dan ingat yang tadi kakak bilang, kalau dia transitif maka pola selanjutnya adalah
objek. Nah, jadi kita lihat dulu objeknya apakah sampai titik atau tidak. Nah, objeknya itu tidak sampai titik karena dalam hal ini ada preposisi di. Seperti yang kakak bilang, ciri-cirinya keterangan kalau ada preposisi atau konjungsi, maka itu menandakan adanya keterangan. Dan di sini ada kata depan atau preposisi di, sehingga di sampai titik, sampai mentok, dia adalah keterangan. Nah, jadi adik-adik perlu ketahui, kalau misalnya kalian, Kak, saya lihat di akhir kalimatnya itu ada konjungsi, tapi setelah konjungsinya itu masih panjang kalimatnya, Kak. Nah, jadi perlu adik-adik ketahui sampai titik itu sudah mentok keterangan, karena tidak ada lagi pola kalimat lain setelah keterangan. Nah, jadi otomatis pola kalimat di kematian ibunya menorehkan luka mendalam di pikirannya, yaitu SPOK. Nah, sekarang adik-adik cocokkan saja dari A sampai error yang mana yang SPOK. Dan yang SPOK itu ada di opsi error. Nah, jadi kayak gitu ya. Ingat saja tips dari kakak. Kalau dia aktif, pakai tips butuh kata selanjutnya atau tidak butuh kata selanjutnya. Dan ingat fungsi dari masing-masing pola fungsi kalimatnya. Subjek itu apa, predikat itu apa, dan seterusnya. Oke ya, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya bagian error. Dan bagi adik-adik yang mungkin mau mereview atau mau menonton kembali, kalian bisa nonton di channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan di YouTube. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Dan apabila adik-adik ada yang kurang memahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan perihal materi hari ini, kalian bisa DM kakak lewat IG-nya kakak Andrean Jones. Oke? Nah, jadi selalu kakak ingatkan, selalu berlatih mengerjakan soal, karena seperti yang tadi kakak katakan, PPU 20 soal dikerjakan 15 menit. Jadi satu soal cuman sepersekian detik waktunya. Jadi kita harus pintar-pintar blocking time, dan selalu kakak ingatkan tetap semangat untuk selalu berlatih mengerjakan soal. Oke, saya atas nama Andrean Jones Reil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.